Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah berkata, memberi nasihat kepada kaum muslimin. Beliau menyebutkan, jika kalian tak sanggup berlomba dengan para pecinta akhirat dengan amal-amal solih mereka yang sangat banyak, maka paling tidak kalian jangan sampai kalah berlomba dengan para pendosa dan orang-orang biasa dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ini, jamaah yang kami muliakan, dalam akan makna yang pertama, disunnahkan bagi kita memang untuk berlomba. Bahkan semboyan kita di organisasi termasuk secara pribadi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba atas kebaikan. Para pengajar akhirat, para pecinta akhirat, solatnya itu Pak bisa dikatakan 50 rakaat sehari semalam. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu diperintahkan menegakkan 50 kali. 50 kali. Boleh juga disebutkan 50 rakaat. Terasa berat sampai akhirnya Rasulullah bolak-balik, menurut riwayat yang kuat jamaah yang kami muliakan, untuk memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya menjadi 5 saja. Tapi pernahkah Bapak dan Ibu menghitung bahwa dalam sehari semalam, kalau Ibu dan Bapak orang-orang yang soleh, itu sholatnya rata-rata 50 rakaat satu hari. Sholat wajib saja sudah 17 rakaat Pak ya, satu hari. 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, kemudian 2 subuh, 17. Ditambah dengan sholat-sholat sunat rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Sholat-sholat yang merjai, sholat-sholat yang wajib. Berapa rakaat? 12 rakaat. 17 ditambah 12 sudah berapa Pak? 39 rakaat. Tidak terasa. Kemudian malamnya sebelum tidur atau mungkin bangun dari tidur, Bapak sholat sunat witir 3 rakaat. Sudah 42. Sisa berapa Pak? 8 rakaat lagi. Dan kemungkinan besarnya Bapak akan menamatkan itu 8 rakaat saat bangun sholatul lail atau sholat malam, sholat tahajud. Jam 4 saja hari ini kalau Bapak dan Ibu bangun itu masih bisa sholat 8 rakaat. Karena sholat subuh itu menjelang jam 5 Pak di sekarang. Apatah lagi kalau Bapak bangun setengah 4. Apatah lagi kalau bangun jam 2 malam. Jamaah yang kami muliakan. Genap berapa? 50 rakaat. Tidak terasa. Paginya mungkin Bapak akan sholat isyraq 2 rakaat. Setelah sholat sunat subuh kemudian zikir pagi,
kemudian naik matahari sepenggalah, kemudian jamaah yang kami muliakan masuk waktu syuruk dan kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Pahalanya seperti haji dan umrah, kata Rasulullah, taman, sempurna, sempurna, sempurna. Kemudian pagi harinya kita akan sholat sunat duha. Mungkin ada yang ambil 2 rakaat, bagi yang sudah pensiun barangkali 4 sampai 8 rakaat, karena sholat duha itu tidak ada batasnya. Kalau Rasulullah itu diwajibkan 12 rakaat setiap hari untuk sholat duha. Sholat duha sendiri terbagi 3 bahagian, ya. Ada sholat sunat duha yang awal, ada yang biasa, dan ada awwabin. Tapi itu pembahasan yang lain, sholat sunat. Jamaah yang kami muliakan, seandainya itu semua digabung, maka andaikan 4 rakaat saja sholat duha, kemudian sholat isyraq 2, sudah 6. Belum sholat sunat tahiyatul masjid, Pak. Belum sholat sunat wudhu, belum sholat sunat antara adzan dan iqamah, sehingga kata para ulama, agama inilah, agama Islam inilah yang bisa menjawab kehausan ruhaniyah manusia. Jika cuma sekedar ingin bersandar bahwa memperbanyak ibadah, maka Islamlah agamanya. Para pecinta akhirat, pengejar akhirat, kata para ulama, dalam sehari semalam itu tidak kurang 50 rakaat dia kerja sholat. Kalau bapak dan ibu mendapati dirinya seperti itu, berarti mungkin bapak dan ibu termasuk pecinta-pecinta akhirat. Anak-anak akhirat, anak-anak surga yang masih hidup di muka bumi. Itu kata para ulama. Kalau seumpama tidak sanggup berlomba dengan orang-orang solih, paling tidak, paling minimal, kata Imam Hasan Al-Basri, kita tidak kalah dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan istighfar itu, Pak, 100 kali itu 2 menit je. Saya tuh kalau di atas motor, saya kan biasa duduk itu, Pak, baru saya hitung kalau 100 itu berapa, karena kalau di atas motor atau mobil tidak bisa pegang tangan kita untuk berzikir. Atau barangkali bagi bapak yang memegang tasbih atau alat penghitung itu tidak bisa dikerja kalau kita lagi nyetir motor atau nyetir mobil. Tapi itu bisa dilakukan dengan cara bapak dan ibu hitung. Duduk baik-baik baru hitung. Baca astagfirullah dengan santai. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita lihat mulai di menit keberapa, berakhir di menit keberapa, 2 menit gitu ya. Kalau kita ucapan astagfirullah, 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 2 menit itu sudah 100. Makanya saya kalau naik motor itu, saya lihat penghitung, oh jam 9.00. Berarti kalau 9:02, saya sudah ucapkan astagfirullah itu 100 kali. Kalau 9:04 atau 5, berarti sudah 200 kali. La ilaha illallah itu, Pak, disebut 100 kali 3 menit atau menjelang 4 menit. Saya itu, Pak, kuhitung kalau saya. Sehingga kalau saya naik motor atau naik mobil, baru saya nyetir, maka saya akan tahu saya mungkin sudah akan berzikir la ilaha illallah sekian ratus kali. Mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad terutama hari Jumat 7 menit. 100 itu 6 atau 7 menit. Coba-coba nih, Pak, yang sedang-sedang, Pak, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kita barangkali mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Itu kan menghapuskan dosa walau sebanyak buih di lautan, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu 6 dan 7 menit. Kalau saya itu pas saya bulatkan 7 menit. Makanya kalau 14 menit ini saya baca, berarti sudah 200 kali. Membaca Al-Ikhlas 10 kali, dalam hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma, dibangunkan satu rumah di surga. Ada yang menyebut satu istana di surga.
membaca Al-Ikhlas 10 kali. Jamaah yang kami muliakan, kalau kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu Pak cuma 3 menit itu, atau 2 menit lebih, kerja 10. Sehingga saya Pak itu biar di atas motor di mana, tanpa alat penghitung saya akan bisa memperkirakan bahwa saya sudah membaca istighfar 500 kali, saya sudah membaca Allahumma salli ala Muhammad di hari Jumat 200 kali atau 300 kali atau 1000 kali. Saya sudah membaca la ilaha illallah 300 kali dengan hanya melihat penghitung waktu. Jamaah yang kami muliakan, paling tidak kita tidak dikalahkan oleh orang-orang biasa, orang yang baru hijrah, orang yang barangkali banyak dosa, mengucapkan istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami muliakan, pada kesempatan yang lalu kita sudah bincangkan tentang kekeliruan seputar wudu, dan kita sudah sampai pada nomor 3, yaitu boros dalam menggunakan air. Bahkan kita sudah sebutkan hadisnya tentang walhan, ada jin yang spesial menggoda seorang di tempat wudhu. Belum dia lepas bajunya, dia sudah buka itu keran air. Keran airnya itu memancar dengan deras. Nah, itu sudah israf, itu sudah menyanyiakan atau membazir kepada air. Iya. Jadi dia belum buka. Atau memang dia suka sekali kalau kencang sekali itu air. Concor naum pacor. Ya. Nah, suka sekali kalau begitu, padahal Nabi sudah kita sebutkan itu kalau berwudu itu seperti tangannya begini banyaknya. 1 mud. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu didinding oleh santri-santrinya kalau ada orang tua datang berkunjung dan dia berwudu, karena dia naoles ji Pak, naoles-oles ji. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, imam madhab yang keempat. Kenapa? Khawatir nanti tersebar fitnah. Untuk mengamalkan hadits Nabi itu yang seperti ini saja yang dipakai. Kemudian mandinya Nabi cuma 5 kali begini Pak. Iya, 1 sa, 4 atau 5 sa dalam hadis. Luar biasa. Makanya kalau ada orang terlalu lama di kamar mandi, jangan sampai dia sudah israf atas air. Apalagi kalau masuk musim kemarau. Walaupun tidak dibatasi juga kalau mandi Pak ya, silahkan saja. Jamaah yang kami muliakan, paling tidak takmir masjid bisa menstel tempat air itu agar tidak terlalu kencang turunnya. Bisa memberikannya penghambat atau apa namanya. Dan kita secara pribadi yang berwudu itu menyadari diri bahwa kita menggunakan air secukupnya. Karena kata para ulama, boros atas air itu adalah tindakan tabasir dan kesalahan bagi seorang mukmin ketika berwudu. Yang lalu kita kopikan jamaah yang kami muliakan 20, malam ini saya kopikan 40, kayaknya tidak cukup lagi Pak ya. Iya, kayaknya pekan depan, bukan pekan depan, nanti kita lihat. Karena sebenarnya setahu kami bukan giliran kami malam hari ini. Gilirannya yang tersebar di flyer itu, ya kita lihat nih. Cuma memang beliau sangat sibuk, ya, bersabar Ki. Barangkali suatu waktu beliau bisa mengisi. Tapi kalau tidak ada, telepon Mas saja, karena saya kan bukan di penceramah kondang Pak, bukan. Selalu juga banyak waktu. Dan saya juga itu cuma mengajak kita belajar bersama. Bukan Ustaz Kabir, bukan. Iya. Makanya kita tuliskan supaya pembicaraan kita itu terarah dan sistematis dan terjaga dari kekeliruan.
Karena kalau ada kertas Pak itu kentara kalau keliru orang. Kata seperti itu. Baik, dibagikan dulu Pak Imam. Saya minta maaf kalau tidak cukup lagi Pak ya. Mudah-mudahan pekan-pekan yang akan datang kita kopi sampai 50-60 lembar ya. Jamaah yang kami muliakan, kita masuk pada kekeliruan yang keempat ketika berwudu. Apa itu? Berzikir ketika wudu. Berzikir ketika wudu. Sebagian orang menganggap ada doa khusus yang dibaca pada setiap gerakan wudu. Ada bacaan-bacaan khusus ya. Kalau dia basuh tangannya, ada dia baca. Tangan kanan ada dia baca. Dia basuh tangan kiri malah ada dia baca. Kumur-kumur, menghirup air ke hidung, ada dibaca. Mengusap wajah, ada dibaca. Tangan sampai siku, ada dibaca. Pokoknya dibaca semua. Itu namanya berzikir ketika wudu. Kalau Bapak mau lihat, silakan ke toko Agung. Di situ ada dijual itu. Pernah saya lihat ada dijual doa-doa. Jadi ada gambarnya orang yang lagi berwudu dengan ilustrasi lagi mengerjakan bahagian yang mana. Kemudian ada doanya di bawah. Ada bacaannya. Jamaah yang kami muliakan, yang benar doa-doa tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hanya berasal dari hadis-hadis yang palsu. Siapa yang bilang itu? Bukan saya. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Za'adul Ma'ad jilid 1 di halaman 195 mengatakan, semua hadis tentang zikir-zikir yang dibaca pada setiap gerakan wudu adalah kedustaan yang dibuat-buat. Jadi bukan saya yang bilang. Imam Ibnul Qayyim yang bilang dalam kitabnya Za'adul Ma'ad. Di rumah itu tebalnya itu kitab begini Pak, 6 jilid. Iya, di rumah ada. Tidak pernah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun, dan tidak pernah beliau ajarkan kepada umatnya. Sebagai contoh, bacaan saat membasuh tangan sampai siku, ada orang yang membaca Allahumma a'utini kitabi biyamini. Yang terjemahnya, ya Allah berikanlah kitab amalku dari tangan kananku. Jamaah, jadi orang itu di akhirat nanti dalam hadis itu diberikan kitabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dihisab dengan 3 bentuk atau 3 cara. Cara yang pertama, Allah memberikannya menggunakan tangan kanan dan diterima tangan kanan oleh orang yang punya catatan. Yang kedua, Allah memberikannya dengan tangan kirinya. Orang itu terpaksa juga menerima dengan tangan kirinya dan pertanda musibah, kecelakaan bagi dia. Dan model yang ketiga, Allah melemparkannya ke belakang. Jadi lempar ke belakang. Itu ada semua hadisnya Pak. Tapi nanti itu lentung pembahasannya. Jamaah yang kami muliakan, orang-orang ini berharap nanti dengan membaca itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kitabnya lewat tangan kanannya, yang berarti keberuntungan bagi dia. Berarti bahwa dia termasuk ashabul yamin, golongan orang-orang kanan ya, yang akan mendapatkan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama kalau ditanya, mereka tidak mendapati dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi mengajarkan yang seperti itu. Jamaah yang kami muliakan, itu yang pertama ya, dan merupakan nomor keempat dalam materi kita ini. Yang kelima, jamaah yang kami muliakan, tidak menyela-nyela jari, tidak menyela-nyela jari ketika berwudu. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa an Laqid ibni Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbiq al-wudu wa khallil bainal asabi' wa balik
fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Akhrajahul arba wa sahihu Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat yang mulia Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudu, selingilah sela-sela jarimu, dan masukkan air ke dalam hidungmu dengan sungguh-sungguh, kecuali jika engkau dalam keadaan shaiman, berpuasa. Haditsnya dikeluarkan oleh imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jamaah yang kami muliakan, jadi kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah itu tidak bermadhab, Pak, bermadhab itu Muhammadiyah. Cuma dia ambil semua dari imam madhab, tidak satu yang dia pakai, tidak khusus. Jamaah yang kami muliakan. Atau ada yang mengatakan Muhammadiyah itu bukan salaf, minta maaf Pak, terlambat itu ngomong. Terlambat ngomong. Muhammadiyah itu salaf pertama di Indonesia yang mengikuti Nabi. Itu kan salaf artinya orang dulu, ya. Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang begitu. Kalau Bapak masih sholat 5 kali sehari semalam di masjid, Nabi mengerjakan itu, berarti Bapak seorang salaf. Jangan sampai Bapak berpikir pakai jenggot begini orang bersebut salaf. Minta maaf saja, tidak seperti itu. Saya Pak berjenggot seperti ini karena mengikuti sunnah Nabi. Khaliful kafirina usyawariba wa kullaha. Salah satu hadits dalam riwayat Imam Muslim. Selisihi orang kafir, potong kumismu, pelihara janggutmu. Sederhana itu perintah, Pak. 26 tahun kami bertugas menjadi pegawai negeri, abdi negara. Pimpinan-pimpinan tidak ada gitu, Pak, ya. Merasa aneh-aneh dengan kami karena kami juga tidak aneh-aneh tonji, Pak. Iya. Orang Muhammadiyah itu tidak aneh-aneh. Jamaah yang kami muliakan, sekalipun berbeda dengan orang lain, kita tidak mencela orang tersebut. Mungkin kita mengatakan salah menurut pandangan Muhammadiyah, menurut majelis tarjih dia salah, tetapi tidak dengan serta-merta mencercanya, mentahzirnya habis-habisan. Sehingga itulah yang menyebabkan Muhammadiyah memiliki nafas panjang 100 tahun sampai sekarang lebih umurnya. Jamaah yang kami muliakan, jadi kalau ada orang Muhammadiyah baru suka mencela-mencela apa, pikir-pikir maki. Kalau ada ahlus sunnah wal jamaah baru suka bercerai-berai, ahlus sunnah artinya orang yang mengikuti sunnah, wal jamaah dan suka berjamaah, suka bersatu. Jadi kalau cuma sekedar orang NU Pak, naki baku bombe, salah itu anu tak itikatta. Biar tom mina kerja anunya. Saya tuh Pak kalau ada orang ke rumah suruh cari jodoh, karena saya juga suka carikan jodoh orang. Kalau dia orang Muhammadiyah ku buat boyangi. Kalau dia orang NU juga ku carikan. Kalau dia orang Wahdah, pacadar ku boyangi. Kalau keluarga aku yang datang orang Salafi itu ku carikan. Kalau orang biasa yang datang Pak, orang biasa itu ku carikan. Walaupun saya batasi orang biasa yang sholat, kalau orang biasa yang tidak sholat langsung saya tolak. Sholat ya kikah. Dia bilang sholat ya di masjid. Dia bilang tidak Pak Ustaz, tapi sholat ya sesekali aja ke masjid, baik. Tapi kalau dia tidak sholat Pak, minta maaf, saya tidak mau urus. Bahaya itu. Seperti itu. Ada yang bilang takut saya kasih begitu orang, nanti kalau bertengkar dan sebut-sebut nama tak, gara-gara ya itu kasih ketemu Kak. Oh kasih tahu memang ya Pak, saya itu harus ada perjanjian dulu. Jika kami pertemukan Anda, kemudian Anda jadi betul, Allah menakdirkan Anda menjadi suami istri, bahagia Anda saya tidak akan datang. Tapi kalau kamu susah, jangan kau cari Kak, jangan kau sebutkan. Karena kalian bertemu ini sama-sama mau toh, tidak ada paksaan. Kemudian ketika Anda bertengkar, menyalahkan orang yang mempertemukan, bersyukur mau kau dikasih ketemu. Sisa kamu saja yang mengelola.
kehidupan rumah tangga. Dan jelas jamaah yang kami muliakan, kehidupan rumah tangga itu memang gelombangnya luar biasa Pak ya. Gelombangnya luar biasa. Baik, kita kembali ke materi kita. Hadits ini menunjukkan jamaah yang kami muliakan, Nabi memerintahkan untuk menyempurnakan wudu. Jadi itu wudu Pak itu perlu dikerjakan dengan sempurna. Orang yang berwudu dengan sempurna tidak akan cepat wudunya. Iya. Dia akan memastikan kena semua tangannya. Misalnya kalau tangan sampai siku nak kasih kena baik-baik sampai nak kasih lewat begini. Kalau muka nak kasih lewat sedikit, namanya gurrah. Itu dalam hadits yang lain, Pak ya. Memanjangkan gurrahnya, warna putihnya nanti di akhirat. Nanti ada itu haditsnya Pak disebut Pak ya tentang gurrah. Iya, yang jelas kalau dilebarkan seperlunya. Jangan sampai Bapak lebarkan baru lebarkan begini sampai turun begini atau begini sampai ke ketiaknya begini Pak. Oh, tidak benar juga itu. Ya. Seperlunya, yang jelas sudah lewat dari bahagian yang wajib terkena wudu. Jamaah yang kami muliakan, jadi ada perintah menyempurnakan wudu. Jangan tidak sempurna carata, ya, masih sempurna. Makanya orang yang berwudu dengan baik itu tidak akan cepat wudunya. Selingilah sela-sela jarimu, selingi. Jari yang dimaksud jari tangan maupun jari kaki. Jadi kalau kita berwudu itu dikasih begini, itu jari-jari. Tuh. 2, 3, 1, 2, 3. Saya pernah masuk di sebuah masjid, ada orang wudunya begini, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Setelah saya lihat itu, saya kasih tahu saya punya om. Dan siapa yang ajari itu begitu caranya wudu itu anak buah atas semua. Karena angkatan, ya. Dia bilang ada rohisnya itu. Saya bilang suruh baca hadis itu om rohisnya. Baik takut kemanakan nanti. Dia bilang kenapa nasok pintar ini? Dia bilang tidak. Cari di HP om itu kemudian kasih lihat. Nanti kita akan kena tanggung jawab itu. Dia bilang oh begitu dia bilang iya kasih lihat kalau dia mau terima alhamdulillah, kalau tidak akan lepas makin. Ada haditsnya itu yang menyuruh seperti ini. Jadi kalau ibu bapak hari ini tidak menyela-nyela jarinya, berarti itu sebuah kekeliruan. Jangan sampai tua makin 50-60 tahun umur tak masih begini-begini carata 1, 2. Harus dikasih begini Pak dengan jelas. 1, 2, 3. Yang kiri juga begitu, kaki juga begitu. Ada orang itu mungkin barangkali karena demikian malasnya kakinya itu nak kasih begini mami di air ya. 1, 2, 3 tarik. 1, 2, 3. Harus di sela-sela Pak ya. Kalau kami praktikkan kira-kira begini. Jadi kalau ya kaki kita begini, kalau ada injakannya kayak di belakang dikasih begini tuh jari-jari. 1 ya. 2 di sela-sela. Jamaah yang mulia ya, jangan begini modelnya 1, 2, 3 1. Itu namanya wudu anak-anak. Iya, makanya memang itu perlu kondisi yang nyaman ketika seorang berwudu. Takmir masjid kita semua para pengurus masjid ini perlu memastikan kalau di tempat wudu itu kakinya orang pasti injakan terutama bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Umur-umur 40, 50 tahun ke atas itu Pak gampang jatuh, keseimbangannya kurang. Jamaah yang kami muliakan, jadi senyaman mungkin sehingga kaki itu bisa kena air dan bisa digosok dengan baik. Makanya kami katakan tadi, orang yang sempurna wudunya itu tidak pernah bisa cepat ketika berwudu. Kapan cepat Pak? Berarti kurang sempurna. Kemungkinan besarnya. Lanjut. Dan masukkan air ke dalam hidungmu dengan sungguh-sungguh. Kasih masuk air di hidung dengan sungguh-sungguh. Tojen-tojen kipanta majek dari kak meruntah. Dengan cara istinsyak, yaitu dihisap ke dalam hidung. Bukan dikasih begini, bukan.
ambil air, baru begini. Tidak begitu. Atau kasih begini-begini, tidak. Salah itu ya. Karena istinsyak itu dalam hadits yang lain itu menghirup air. Satu kali ambil masuk di mulut, kemudian terhisap juga di hidung. Bagaimana caranya itu, Ustaz? Ya ada caranya. Bagus kalau dipraktekkan di belakang. Nanti kalau mau praktek, ya. Kalau mau lihat. Yang jelas mesti latihan orang itu, Pak. Karena biasanya pekan pertama itu kayak saya dulu waktu diajar oleh ustadz-ustadz kita. Waktu saya kasih masuk air di mulut, susah sekali itu juga lompat masuk ke hidung. Begitu lompat bisa masuk ke hidung, lolos kena sampai begini. Langsung perasaan bagaimana itu, Pak. Tetapi jamaah yang kami muliakan, karena berusaha sebagaimana pepatah Arab mengatakan manjadda wajada, siapa yang berusaha pasti dapat. Maka akhirnya sekarang kalau saya berkumur-kumur maut-maut, kemudian istinsyak sekaligus, satu kali masuk semua, seperti bilang ada penahannya di ujung sini itu air ya. Tidak lewat naik. Walaupun saya memaingi, ya, tidak lewat. Sudah ahli maki. Jamaah yang kami muliakan, jadi sungguh-sungguh dihisap itu naik air, kecuali kalau kita lagi berpuasa, dihisap seperlunya. Tapi meskipun berpuasa, kemudian ada yang bertanya, Ustadz berpuasa gitu, lolos sekali naik di sini, dan akhirnya masuk ke dalam. Apakah itu membatalkan puasa? Tidak, Pak, karena Bapak tidak sengaja. Kalau tidak sengaja tidak mengapa, jamaah yang mulia. Tapi kalau disengaja, ya pastilah. Hadits ini diriwayatkan oleh imam yang 4. Kemudian dalam hadits Imam Ibnu Khuzaimah di nomor 150 dan 168. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini sahih. Disahihkan pula oleh Ibnu Al-Qattan. Bisa dilihat dalam kitab Minhah Al-Allam fi Syarh Bulughul Maram. Jadi itu nama aslinya itu kitab Bulughul Maram yang biasa Bapak dengar. Kitab mana kitab Bulughul Maram? Disebutkan aslinya, maka nama kitabnya Minhah Al-Allam fi Syarh Bulughul Maram, jilid 1 di halaman 175. Dalam hadits yang lain sebagai zawahid atau penguat dari hadits kita ini, dari hadits Laqit bin Sabirah, Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'at fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika." Bila kamu berwudu, maka sela-selalah jari-jari tanganmu dan jari-jari kakimu. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud pada nomor hadits 142, Imam Tirmidzi nomor hadits 38, Imam An-Nasai di jilid 1 halaman 66, Imam Ibnu Majah pada nomor hadits 448. Hadits yang kedua ini merinci. Kalau hadits pertama tadi, Pak, mengatakan secara mujmal atau secara umum sela-sela jarimu. Hadits yang dibawanya merinci jari tangan dan jari kaki, sehingga tidak ada lagi yang mengatakan jari tangan di barangkali, karena Nabi menyebutkannya. Kalau Nabi mengulangnya dan melengkapinya, itu tanda sangat dianjurkannya. Dan hadits yang pertama dari Laqit bin Sabirah itu datang dalam fi'il amar di awalnya, perintah, menyempurnakan dan seterusnya ke bawah. Sehingga jamaah yang kami muliakan, sela-sela jari tapak ya, jari tangan dan jari kaki kita. Tapi kalau tidak mau kami tidak bisa maksa. Ustadz itu hanya menyampaikan saja. Jadi kalau kita kasih begini tangan tapak, langsung itu 1, 2, 3, 4 40 pahala. Ini kan 1 kebaikan, 2 kebaikan, 3 kebaikan, 4 kebaikan. Iya, berarti 40. 1 kebaikan dibayar 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang kiri juga begitu, diulang 3 kali lagi, 100 berapa 40, 120 kalau diulang 3 kali. 1, 2, 3. Di sini juga begitu, kaki juga. Makanya orang yang berilmu itu pahalanya lebih besar daripada seorang abid, ahli ibadah saja yang tidak mengilmui ibadahnya. Iya.
Dan Allah itu sudah berjanji dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Kami hanya akan mengangkat derajat dua golongan manusia, yaitu yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dan ilmu itu akan menambah kuatnya amal seorang dan akan menambah kuatnya keyakinan atau iman seorang. Jadi kalau ada orang semakin belajar, kemudian semakin tidak percaya atau semakin buruk amalnya, maka sangat dicurigai orangnya. Kenapa ya sampai seperti itu? Semakin kita belajar agama Bapak akan semakin tampil beda dan semakin yakin kepada agama ini. Baik jamaah yang mulia, kita percepat karena masih masuk waktu Isya. Memang itu Pak, kalau full ilmu tambah-tambah Pak. Iya, kita maju ke yang keenam. Udah terasa itu dia manfaat. Yang keenam, apalagi bentuk kekeliruan dari berwudu. Jadi baru berwudu, Pak ya, belasan itu bentuknya, bahkan puluhan bentuk kesalahannya. Ada tong itu juga orang yang mengatakan, kenapakah itu banyak sekali kesalahannya sholat 144, nah rukunnya hanya 13. Bukan itu ulama itu menyebutkannya bukan sesuai dengan rukunnya, tidak, tetapi sesuai dengan apa yang ada dari ayat Al-Quran, dari hadis, dari kondisi yang ada, sehingga ada yang menulis dalam kitab itu sampai 144 kesalahan ketika sholat. Ini baru wudhu saja ini Pak ya, baru wudhu. Sudah yang keenam nih. Yang keenam, memisahkan cidukan air untuk berkumur dan istinsyak dengan istinsyak dan istinzar. Berkumur itu kalau bahasa Arabnya madmadah. Kemudian istinsyak itu menghirup air ke hidung, istinzar jangan lupa menghamburkan air keluar hidung. Jangan sampai kehisap baru lupa kasih keluar Pak. Pasulu gitu. Kita langsung bacakan haditsnya. Umran Maula Uthman akhbarahu anna Uthman ibni Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in fatawadda faghasala kaffaihi thalatha marratin thumma madmada wastansara thumma ghasala wajahahu thalatha marrat thumma ghasala yadahul yumna ila mirfaqi thalatha marrat thumma ghasala yadahul yusra mithla dhalika thumma masaha ila akhir hadits. Ini baiknya Pak kalau ada tulisan tak perlu dibaca seluruh haditsnya untuk menghemat waktu Pak ya, karena hampir ini lagi masuk Isya ya. Kita langsung bacakan terjemahnya. Dari Umran, pembantu Uthman, maulanya Uthman, bukan budaknya Pak ya, pembantunya, menceritakan bahwa Uthman bin Affan, jadi Uthman itu kalau negeri barat sebutannya Ottoman, Uthman Ottoman, Islam Istan, sehingga orang-orang barat itu kalau menyebut Islam sulit, kebanyakannya Istan, sehingga dulu ibu kota Eropa Timur yang direbut diberi nama Istanbul, tetapi akhirnya karena lidahnya orang Eropa sulit menyebut Istanbul, maka mereka menyebut Istanbul. Maka kata para ahli sejarah, ahli tarikh, semua yang pakai Istan di belakangnya itu kemungkinan besar di masa yang lalu dia Islam. Afgan, Islam, Afghanistan. Islam, Pakistan, dan seterusnya. Tapi itu pendapat Pak ya, pendapat. Mari kita lanjut. Bahwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk wudhu, kemudian dia berwudhu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung. Jadi kumur-kumur masuk tom itu air kayak satu kaligus, dalam satu kali hisapan, satu kali basuhan naik bersamaan, ada yang masuk di mulut,
Madmadah, ada yang istinsyak, ada yang masuk ke hidung. Iya, besok-besok baru kita praktik Pak ya. Iya. Tapi bisa makin praktek sendiri. Gampang gitu Pak, buka di YouTube, kemudian Bapak lihat bagaimana wudhunya yang model madmadah wastansyaka. Ya, yang memasukkan air ke mulut dan ke hidung sekaligus. Iya. Tapi kalau sudah begitu maka alhamdulillah. Kalau belum Bapak Ibu, iya, belajar. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga. Kemudian mengusap kepala. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kiri seperti itu juga. Di sini ada kepala Pak. Kepala itu tidak disebutkan 3 kali, tidak disebutkan salah tamarat, pertanda kepala dengan telinga itu hanya 1 kali. Seluruh hadis menyebutkan kepala itu Pak cuma 1 kali. Telinga. Bisa caranya jamaah yang kami muliakan dari depan ke belakang dalam hadis. Ke depan, kemudian ke telinga 1 kali. Bisa juga dari belakang, ada hadisnya juga. Bukhari punya itu, ambil air lepas dari belakang ke depan, kemudian ke belakang lagi, kemudian telinga. Belum pakai sampai di hadis itu Pak. Jangan sampai Bapak mengatakan, oh dari depan gitu ke belakang. Ternyata ada tong hadis yang menyebut dari belakang ke depan. Tanda bahwa Nabi itu pun mengajarkan aneka ragam cara di dalam beribadah. Jadi boleh jadi berbeda-beda, yang penting ada dalilnya. Kalau beda berarti ada dalilnya, itu yang salah itu Pak. Ya. Jamaah yang mulai, kita lanjut. Kemudian Utsman berkata, setelah membasuh kaki kiri 3 kali sampai mata kaki itu Pak pertemuan 2 tulang kiri kanan yang besar Pak ya. Ya kalau kita tunjuk mata kaki itu ya ini, kayak ini. Lingkarannya ini. Jadi jangan pas, bisa naik sedikit lagi. Kasih naik gurahnya. Ya azan ke orang Pak ya, kita percepat. Jemaah yang kami muliakan, kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan dunia dan tidak punya kaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari 159, Imam Muslim pada nomor hadis 226, disebutkan dalam Sahih Sunan Abi Daud Aunul Ma'bud ya, di jilid 1 pada halaman 180 di nomor hadis 106, dan Sunan An-Nasai jilid 1 pada halaman 64. Itu. Jadi kalau masalah berwudu Pak, urut-urutannya kan biasa sama kita. Sisa penekanannya tadi 1, kepala itu hanya 1 kali, tidak boleh lebih. Karena semua hadis yang ada itu menyebut 1 Pak, 1 di semua. Dan ini salah satu hadis yang lengkap karena merinci dengan cukup jelas bagaimana wudu itu. Makanya hadis ini yang kita tampilkan dari beberapa hadis yang lain. Kemudian menyangkut masalah hitungan daripada wudu itu, boleh 3 kali, boleh 2 kali, boleh 1 kali, dan boleh campuran. Boleh ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Tapi belum muncul hadisnya di sini. Ya, nanti pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita bacakan 2 hadis terakhir karena bunyi di masjid lain Pak ya. Bisa juga membasuh 2 kali, 2 kali sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. An Abdullah ibn Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda marratain. Dari Abdullah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan membasuh 2 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 158, hadis sahih. Jadi kalau Bapak mau 2 kali semuanya kecuali kepala 1 kali, maka boleh. Saya Pak itu kalau cepat-cepat 2 kali semua. Atau dingin sekali keadaan, saya tembak 2 kali semua, tak? Boleh ji.
Terakhir jamaah yang kami muliakan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, tawadda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 157. Satu kali, tapi pastikan kena baik-baik, Pak. Kena baik-baik semua, biar satu kali. Jamaah yang kami muliakan, apalagi kalau bapak ibu buru-buru, ya, atau barangkali takut terlalu dingin. Kalau terlalu dingin, ya, itu bisa dipanaskan itu air sedikit. Apalagi subuh hujan-hujan begini baru dingin sekali, bapak boleh memanaskannya sehingga ya itu air kembali ke posisi awal, Pak, ya. Posisi air di mana kita tidak merasa kedinginan saat menggunakannya. Jamaah yang kami muliakan, jadi ini beberapa sunnah yang diajarkan Nabi. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh satu kali boleh, dua kali boleh, tiga kali boleh. Bolehkah dalam satu kali wudhu, satu kali, gabung dengan 2 kali, campur dengan 3 kali? Boleh. Nanti haditsnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini jamaah yang kami muliakan menambah pemahaman kita. Artinya kalau bapak tahu 3 hadits dalam satu amal, maka 30 pahala ketika mengerjakan amal tersebut. Kalau tahu 3 hadits. Nah, kalau ini cara berwudu saja, Pak, ini sudah berapa hadits kita lihat? Sebanyak itulah. Kalau ada 10 hadits, satu kali bapak berwudu dan tidak kena semua, menghidupkan semua sunnah ini dan tidak kena kesalahan, berarti 100 pahalanya, Pak, mengalahkan orang yang tidak pernah belajar. Jamaah yang mulia, inilah dulu yang dapat kita bincangkan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf sekiranya dalam penyampaian kami ada salah-salah kata. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.